Dah maksudnya tergantung Ibu Arni punya kalau Oh ya, namanya sesuai dengan penerapan. identifikasi masalah ya Bunda. Lalu Iya, Bunda, siap. untuk misalnya kita pernah buat buku tapi tidak setingkat sekolah, bisa nggak? Maksudnya Pernah buat buku kayak gimana ya, materi mata kuliah misalnya, boleh tidak? bersama siapa gitu. Sama sama harus guru Bunda ya? Dah maksudnya bersama siapa Bunda buat, terus di publikasinya di mana? Intinya itu di publikasinya di mana dulu? Di apa ya, penerbit buku apa gitu, lupa Oh saya. iya boleh Bunda, Boleh, jadi boleh. tidak harus dia tingkat sekolah gitu ya? Iya tidak Bunda, penerbit boleh, jurnal boleh, artikel boleh, semua boleh Bunda. Yang penting ada publikasinya. Gitu. Oh gitu, berarti bebas. Misalkan saya pernah menjadi apa namanya, dosen misalnya, boleh kita hasil dosen itu dipublikasi, Dia dimasukkan? masuk ada kegiatan apa namanya? Ada di bagian kegiatan berikut pengabdian gitu. Tempatnya Bun. Kalau yang ini khusus untuk publikasi jurnal, khusus untuk penelitian. Yang tabel pertama khusus untuk penelitian Bunda. Kalau yang Bunda maksudkan ada di pengabdian, di bagian tabel berikut. Oh iya iya iya. Hmm. Iya iya Bunda. Oke, baik. Bu Dimpi Best sudah ya di practice-nya kan keterangan best ini practice. ditulis perpustakaan ya. Ya, ditulis perpustakaan SMA SMA apa. Kalau ini tempat misalnya di sekolah apa. Ada best practice-nya kan ada dua. Bunda Oke. kan ada best practice-nya kan ada dua Bunda, di siklus pertama dan siklus kedua. Iya, Apa itu ditaruh kita masukin dua-dua. semua Bunda? Iya, memang dua Ibu, Bu Arni. Ya. Dua-dua saya. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, sudah tidak ada masalah. Saya lanjut, yaitu kegiatan pelaksanaan refleksi diri. Refleksi diri ini kan dilakukan untuk menilai sejauh mana ketercapaian pembelajaran kita, hasil belajar peserta didik, keaktifan mereka dalam belajar, maka kita akan melakukan refleksi. Jadi kegiatan refleksinya apa? Misalnya analisis soal semester genap, analisis butir soal semester genap ganjil gitu ya. Merevisi RPP untuk pelaksanaan pembelajaran, tulis gitu kegiatannya. Oh, kegiatan refleksinya. Oke. Terus Golongan kedua, permasalahannya apa? Misalnya, saya merefleksi analisis analisis soal ya, analisis butir soal. Oh ternyata permasalahannya karena hasil belajar peserta didik rendah. Perbaikannya apa? Gitu. Jadi perbaikan dari permasalahan itu perbaikannya apa? Oh saya akan melakukan remedial. Gitu. Nah, tahun berapa? Semester berapa ditulis? Dan semua hasil remedial itu nanti dimuat ya Bunda di penjelasan. Siap, karena itu lampiran ya. Saya mencet lagi Ya. betul enggak? Ya. Oke. Di refleksi itu Bunda apa saja yang Bunda lakukan pada di sekolah yang Bunda anggap itu adalah bagian dari refleksi, ditulis saja Bunda. Ibu Vina, saya mau tanya, Iya. ini kan paling minimal ini kan satu, ya toh Ibu? Ya. Boleh beberapa. Itu tetap kalau semuanya ini poinnya paling kecil semuanya 0, yang dilakukan di sekolah 0,5. Tapi kalau kita menyertakan itu 4 kegiatan begitu, itu tetap 0,4 atau 0,5 dikali 4. Dikali 4 Bunda. Oh, dikali 4. Oke, bagian refleksi ada pertanyaan. Keterangannya diisi apa Bunda? Keterangannya sudah tuntas berapa? Kan ini permasalahannya misalnya ada 10 anak yang belum tuntas. Terus dilakukan perbaikan, ibu melakukan remedial.
Terus keterangannya sudah tuntas seluruhnya gitu, atau sudah tuntas tinggal berapa. Itu keterangan dari hasil perbaikan, Bunda. Maaf Bunda, mau tanya soal refleksi. Iya, silakan. Misalkan kalau refleksi RPP misalkan, berarti ada refleksi sebelum dan sesudah ya Bunda? Refleksi, ya, maksudnya ada observasi, lembar observasi ya. Kegiatan ada instrumen penilaian penilaian RPP itu ada. Jadi nanti di penilaian RPP, Bunda tulis misalnya ada permasalahan, misalnya tidak ada kelengkapan kegiatan penutup. Perbaikannya, kegiatan penutup dilengkapi. Tahun berapa itu RPP yang direvisi, misalnya 2023. Keterangan sudah direvisi, terlampir. Nanti lampirannya diberikan. Kami akan membuka lampirannya, ternyata ini RPP yang sudah diperbaiki. Tinggal di black merah juga nggak apa-apa. Itu kami sudah paham. Oke, lanjut. Nah, lanjut daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi. Kalau ini menyangkut dengan workshop, IHT, webinar, seminar, gitu. Nah, ini di bagian kolom ini. Iya, jadi kalau bagian ini kalau misalnya kegiatan yang pertama itu misalnya mengikuti pelatihan gitu atau BIMTEK kurikulum merdeka. Penyelenggaranya siapa? Misalnya Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perannya apa? Sebagai peserta. Tempatnya di mana? Misalnya Jakarta, di kota Bapak Ibu ada gitu. Tingkatnya mana? Kalau di Jakarta berarti nasional ya. Kalau di Ternate berarti di kota. Kalau di Maluku Utara itu provinsi. Tergantung bunyi sertifikat ya. Iya ya Bunda, paham. Kalau di sertifikat di bawah tulis provinsi Maluku Utara berarti kalau di situ di sertifikat kota Ternate ya kota. Iya Bunda. Terus waktunya berapa hari gitu ditulis di sini. Dan ini buktinya harus sertifikat ada. Tingkat-tingkatnya apa Bunda tingkat? Kalau tingkat itu provinsi, kabupaten kota, sekolah gitu ya. Nasional, internasional gitu. Oke Bunda. Ya. Dan yang ini sertifikat ya, buktinya sertifikat. Iya Bunda, paham. Oke, lanjut berikut Bu Dimpi. Lanjut berikut. Ya, kegiatan menghasilkan inovasi baru dalam pembelajaran. Ini bisa membuat modul, membuat karya. Ini namanya karya inovatif gitu. Jadi karya inovatif itu ada karya inovatif sederhana, ada karya inovatif kompleks. Kalau karya inovatif sederhana seperti kita membuat alat peraga, ya, atau kita membuat modul ajar, atau kita membuat buku, media. Kalau dalam video bisa Bunda? Ya, kalau itu karya ini yang sederhana dulu ya. Yang kedua karya inovatif kompleks. Itu video boleh, misalnya video yang menyangkut praktik baik misalnya. Video pembelajaran boleh Bunda, boleh kan kalau misalnya tidak ada ya itu yang dimasukkan. Ada dua ya Bun, siklus 1, siklus 2 is okay. Tetap ada nilainya Bunda. Ini yang PPL bisa dimasukkan Bunda? Boleh, kan Bunda belum buat kan, yang ada boleh. Tetap dinilai Bunda. Daripada misalnya Bunda kita pernah videokan kita mengajar di sekolah, saya tampilkan di TikTok, bisa itu enggak Bunda? Durasinya berapa menit dulu gitu. Seluruhnya 45 menit, 90 menit atau 70 menit gitu.
Kayaknya kalau di TikTok batasnya sedikit menikannya. 3 menit di TikTok tuh Bunda. Ya enggak apa-apa, maksudnya naruh aja Bunda. Yang penting itu adalah praktik baik gitu. Ada produk lah begitu. Yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Tetap ada nilainya Bunda. Nilai terendah kan 0,2, tetap ada nilai. Nanti Tapi ditulis nilai ya rendah, nama aku produk. tanya dengan nilai nih Bunda, kalau misalkan nilai rendah juga tidak bermasalah atau bermasalah Bunda? Supaya akhirnya kita Ya, saya tidak bisa bilang bermasalah atau tidak, tetap kan ukurannya 76 lah begitu, gitu ya 0,76 tuntas gitu. Misalnya ya ukurannya ya Bapak Ibu menghitung lah kira-kira bisa nggak? kalau Iya. videonya satu bisa Bunda atau harus 2 Apa? untuk video Sebanyak-banyaknya. Dua-dua boleh, kan ada siklus 1 siklus 2 boleh. Banyak-banyaknya boleh Bunda. Boleh, yang penting dalam pembelajaran kan misalnya nanti sistem akan otomatis melihat videonya Bunda ini masuk kategori penilaian berapa, 0,5, 0,1, 0,2 gitu, 0,1, 2 itu aplikasi yang menentukan. Dia bisa membaca. Iya Bunda, terima kasih. Kita tinggal checklist. Oke ya, nggak ada masalah ya, nama produk udah, kemudian bentuknya apa, deskripsi peruntukan. Jadi untuk apa sih dibuat ini? Terus bulan dan tahun berapa, diharapkan jangan sampai lebih dari 5 tahun. Terus tetap ada lembar pengesahan ya. Iya Bunda. Tetap ada lembar pengesahan. Kalau hak kita ya sendiri, milik sendiri. Tidak memiliki itu apa ya, apa namanya, penerbit, milik sendiri. Bunda, kalau deskripsi peruntukan ini maksudnya Nah, diperuntukkan misalnya model, misalnya Bu Arni buat modul ya. Nah, modul itu digunakan untuk apa? Berarti pasti modul ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas berapa SD gitu ya. SMP, SMA. Di deskripsinya untuk apa? Untuk memperkuat penguatan peserta didik, mempelajari proses pembelajaran, diceritakan lah begitu. Untuk apa modul ini dibuat? Untuk apa alat peraga ini dibuat? Untuk apa video ini dibuat kan harus dideskripsikan. Oke, tahun bulan tahun penerbit udah, memberi pengesahan kepala sekolah paling rendah boleh. Iya. Oke, lanjut Bu Dimbi. Kegiatan prestasi, ini prestasi apa sajalah yang Bunda pernah meraih gitu. Prestasi baik itu kegiatan lomba yang diselenggarakan di sekolah, dalam kegiatan eskul is okay, atau kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten kota is okay. Tapi juaranya ada ya, di juara 1, 2, 3. Jangan tidak ada juara ditaruh gitu. Yang ada juara. Lalu lampirkan sertifikat juaranya atau surat keputusan juaranya. Itu tetap ada ada buku fisiknya. Untuk tim boleh Bu? Boleh Pak, untuk tim boleh. Misalnya pernah meraih juara 1 sepak bola antar kabupaten, nanti Bapak kan di situ kan ada nih misalnya sertifikatnya. Kalau tidak ada, kalau SK ya tinggal lingkar Bapak punya nama. Iya, Bunda, kalau misalkan tidak ada, Oh ini tidak apa-apa, biar kosong. Yang penting yang bagian atas ini tidak apa-apa. Ini biar iya, kosong, Bunda. kalau tidak ada tidak apa-apa. iya. Berarti prestasinya bisa kosong itu maksudnya Bu? Iya, yang berarti tidak wajib ya Bunda, tidak wajib untuk yang 5. Iya sih sebenarnya, tapi apakah mempengaruhi nilai? Iya. Ya, iya sih. Soalnya tidak ada Bunda. Ya, tapi tidak apa-apa. Ada juga yang saya punya, saya menguji beberapa orang, tapi dia tetap lulus gitu. Dia tidak punya prestasi, tapi dia punya karya inovasi dan sebagainya banyak gitu. Maksudnya ada yang ditutupi di bagian lain lah begitu. Terima kasih Bunda. Iya. Ya, kemarin kan saya menanyakan tentang apa poin-poin ini Bu terkait dengan syarat bikin di Biprop. Katanya
dari keseluruhan saraf itu semuanya harus wajib katanya. Baik itu Ya tapi kan kalau kita tidak ada masa kita Ya, kalau paksa. tidak ada kan kita tidak bisa memaksa Pak Iya, Firman. Mbak. Tapi yang penting di bagian 3 poin di atas harus ada dulu. Iya, Harus. yang empat poin di atas. Wajib Poin. gitu. ya Harus ada lah, jangan sampai kosong. ya itu maksud Kalau saya. ini Kemarin saya menanyakan seperti itu Bu, setelah hasil Zoom. iya, ya tidak apa-apa. Apa namanya? Kalau memang tidak ada apa namanya ya? Bapak pernah gitu ya di bagian ini kalau tidak ada tidak jadi masalah kan kita kan harus juaranya yang ditaruh. Kalau tidak ada juara ngapain kita taruh? Oke lah Bu, seperti ini mohon maaf dulu Pak Ketua. Masih terkait ini Bu. Nah, saya ini kan kalau kita merujuk kepada prestasi berarti tahunnya 3 tahun ke belakang kan Bu ya? Ya. Karena saya kemarin masih waktu ngabdi kan baru berapa saat mau menjelang 2 tahun sudah kita ketiga kali. Maka prestasi saya itu di tempat saya ngajar waktu masih GTT di SD Bu. Mungkin ada Gak apa-apa Pak, ditaruh kan ini prestasi guru, bukan jenjang sekolahnya. Kan itu mengacu pada tahunnya itu Bu. Kalau mengacu pada Tahun berapa Pak? Tahun berapa? Sekitar tahun 2000, saya 2011 mungkin 2015, 2017 itu. Pak Luas, sudah Pak. ada luas. Ya itu masalahnya nah Bu. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan Bu. Makanya saya menjadi pertanyaan. Siapa Firman? Ya. Sudah ada luas ya Pak. Betul Bu. Nah, itu saya mengacu pada kadaluarsa sehingga ada muncul pertanyaan di saya. Ketika hal seperti prestasi ini tidak kita mencantumkan, tetapi tabel pengabdiannya kepada masyarakat yaitu yang ke-6 untuk tabel ke-6 bisa kita cantumkan Bu. Yang mana? Nah, kan bisa Yang kan tadi. ini. Ya, runtutannya yang 1 tadi 2. tidak bisa kan tahunnya sudah kadaluarsa. Enggak, maksudnya begini Bu. 1 2 3 4 terisi. Pada tabel prestasinya yang untuk prestasinya saya kosong karena kadaluarsa. Iya. Terus yang ke-6-nya pengabdiannya sama dengan Pak Heru, saya yaitu pernah menjadi Boleh Pak. KPPS Boleh, boleh Pak, boleh diisi nasional sekolah gitu tingkatannya diisi. Tingkatannya paling terendah satuan pendidikan. Gitu. Iya. Sekolah, kota, provinsi, nasional, internasional, silakan Pak. Izin Bu. Isi saja Pak. Bu, untuk tabel nomor 5 ini Bu, kemarin sempat kita tanyakan juga ke Ibu Sundari Bu, terkait prestasi ini Bu. Untuk prestasi ini kata beliau itu kalau tidak salah apa benar ini bisa berupa penghargaan. Iya. Contoh penghargaannya kemarin itu kan udah saya sampaikan juga ke Ibu Sundari, menjadi pemateri rapot di Kecamatan Sumbawa di kecamatan saya. Apakah itu boleh Bu buat penghargaannya Bu? Bukan prestasi Mbak, Bunda Pak. Di atas Pak, di bagian keempat. Oh, Pencarian informasi posisi Bapak sebagai narasumber nih. oh begitu. Di atas di tiga, bukan 4 3. Enam mungkin dulu. Iya. Enam mungkin dulu apa namanya? enggak termasuk Iya, kan 6 itu Ibu. Jadi Apa yang menjadi misalnya, kegiatannya apa? Bu Dimpi coba yang 3. Kegiatannya apa? Misalnya pelatihan apa, bla bla bla. Diselenggarakan, ya ini pelatihan apa sih Pak? Tadi Pak Heru. Pelatihan rapot Bu. Nah, pelatihan rapot tingkat apa? Gitu. Penyelenggara siapa? Siapa yang menyelenggarakan? Siapa yang menyelenggarakan Pak? Koroil Kecamatan Sumbawa, Nah, Koroil Pendidikan. Koroil. Peran Bapak di situ? Sebagai pelatih. Ya, tentu saja sebagai pembicara bisa pelatih boleh langsung tulis pelatih. Pembicara, Tempatnya di mana gitu? Tingkat apa? Kabupaten kota. Waktunya berapa hari? 1 hari. Ya sudah, lengkap Pak.
Oh, Bunda, berarti sama juga kalau saya tuh ada punya piagam penghargaan dari sekolah pelatih untuk siswa ikut lomba di provinsi. Oh, itu di bawah prestasi pelatih. Tapi tidak ada juaranya, Bunda. Oh, iya enggak bisa. Ini ada pengabdian di bawah, pengabdian. Taruhnya di pengabdian. Bu, siapa Bu Arni taruh pengabdian. Ya, sini. Ini kan misalnya menjadi pembina kegiatan Olimpiade biologi gitu. Pelatih lomba tarian kreasi. Ini boleh pelatih lomba tarian kreasi. Iya, untuk memeriahkan 17 Agustus. Siap. Di bawah saja di pengabdian. Berarti nanti kalau selesai Zoom coba praktek nanti baru. Ya. Pak Firman kacau. Oke, sudah? Siap Bu. Sudah? Oke, baik. Ini Bunda, saya mau tanya sedikit lagi Bunda soal best practice. Misalkan kalau lebih saya isi lagi selain best practice, bisa? Boleh, yang penting penelitian ya Bunda. Iya. Penelitian ilmiah. Bisa PPK, bisa karya tulis. Ya, Terus Bunda. apa bukti dukungnya ini Bunda yang poin 6, tabel 6, Kenapa ya? bukti dukungnya. Ini apa namanya surat keputusan ya? Ya SK Bu. Surat keputusan SK. SK. Dari sekolah apa Ibu? Iya, boleh dari sekolah, boleh dari tim penyelenggara, boleh dari mana saja, yang penting ada SK. Misalnya Bapak menjadi ketua KPPS, boleh loh. Yang penting ada surat keterangan atau anggota atau panitia Isra Maulid, kan bisa. Oh, bisa Yang penting ya ada kok. SK. Boleh Pak, apapun yang Bapak lakukan di sekolah, dilakukan di Masyarakat. namanya di masyarakat kan ada poinnya. Kalau ketua dapat berapa, nih kalau pengurus ya ketua dapat berapa nilainya, anggota dapat berapa nilainya gitu. Siap. Banyak-banyaknya Berarti Pak Firman lo nilai ke saya ta? Tapi saya kadaluarsa. Misalnya Pak Heru posisi, kalau Pak Heru misalnya panitia perayaan Maulid Nabi, terus yang Pak Heru pengurus, nilai poinnya 2. Pak Firman misalnya anggota, nilai poinnya 0,1 atau 0,5. Kan ada nilainya. Bunda kalau misalkan sebagai juri Boleh, perlombaan, Bunda, itu. Boleh. Jadi kegiatannya perlombaan, penyelenggara saya juri, taruh aja Bunda. Pasti sistem membaca minimal 0,2 kan sudah ada nilai. Baik, kalau sudah yang portofolio aman ya. Ya, tabel 1 ya Bunda. Maksudnya portofolio seluruhnya sampai tabel 6 aman ya. Oh iya Pak. dan, untuk Bu, tabel 3 tadi, tabel 3 Bu Dindi, mohon maaf. Nah, itu kan sertifikat ataupun lain sebagainya Bu ya. Iya. Sertifikat Pak, sertifikat. Sertifikatnya saja Pak. Berapa jumlah sertifikat yang harus kita misalkan upload Bu? Sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya Pak. Yang Pak punya berapa itu naik Sebanyaknya Pak punya. Dan ada bukti fisiknya. Asal jangan lewat tahun ya Pak. Sebanyak-banyaknya ada bukti fisiknya, asal jangan lewat tahunnya. Siap. Oke Bu, paham Bu. Oke, silakan Bu Gimbi, kita pindah. Nah itu kan ada nilainya. Ada 0,5. Toh. yang paling tinggi di atas ya publikasi di Internasional Bu Arni. Oh ya internasional. Nggak lihat yang Bu internasional. Arni mau go internasional Bu. Kalau sekolah kan minimal yang paling keren. Ada juga yang belum diseminarkan 0,5. Iya, ada yang belum. Saya punya jurnal Bunda.
Saya punya jurnal di Jurnal Nasional tentang validitas buku ajar berbasis inquiry. Nah, boleh. Tapi itu untuk mahasiswa. Nggak apa-apa Bunda, kan itu penelitiannya Bunda bersama. Jadi Bunda orang keberapa di situ? Misalnya kedua. Ah, kalau pertama itu seorang pertama nggak apa-apa Bunda. Mau mahasiswa atau mau apa tuh yang penting pernah melakukan penelitian. Saya Oh ya Bunda, saya tanya lagi, maksudnya contoh untuk yang saya mau masukkan lagi ke best practice itu, contoh misalkan laporan tentang pembuatan praktikum PCO gitu Bunda, bisa? Oh, itu masuk di kolom keempat kalau nggak salah ya Bu Dimpi, yang karya inovatif tuh. Oh ya. Masuk Coba di karya Bu Dimpi inovatif. coba naikkan Bunda. Bu Dimpi, kolom 4. Produk inovasi. Ya, karya inovatif. Iya, maksudnya itu ada apa? Bersama peserta didik. Nggak apa-apa. Alat peraga kan? Berarti itu di kolom keempat ya Bunda? Iya. Nama produknya alat peraga praktikum apa? Bentuknya praktikum pembuatan PCO Bunda. Nah, itu Dengan metode tanpa pemanasan. iya nggak apa-apa. Oke, baik, kita pindah di apa namanya RPP. Bu Dimpi tutup share ulang yang RPP. Dong kalau mengerti ayam. Tahu hari ini juga dong mengerti kapan ibadah. Sebentar teman-temannya. Sudah teman-teman? Sudah Bu Dim? Ya. Bu Sofina? Bunda? Baik, instrumen pembelajaran, oke, RPP-nya, nama identitas ada, tujuan atau indikator, itu satu, ada kriterianya ya. Penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar pada indikator. Artinya nanti kita akan melihat apakah indikator ini bunyinya sama dengan kompetensinya.
Jadi ada rentang nilai. Kalau sedikit isi, misalnya dapat nilai berapa, kurang. Yang kurang berapa, yang baik berapa, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di kompetensi dasar misalnya menganalisis keanekaragaman hayati, berarti keanekaragaman hayati yang dimaksud ini adalah keseluruhan keanekaragaman gen, jenis, ekosistem. Dijabarkan enggak? Kalau saya lihat penjabarannya bagus, maka nilainya porsi berkisar 9 dan 10. Kalau kurang baik berarti 6, 7, 8. Maksudnya dijabarkan itu bagaimana Ibu? Kan begini, dalam kita membuat tujuan pembelajaran atau indikator itu kita menganalisis, misalnya kompetensi menganalisis, gitu ya, menganalisis keanekaragaman hayati. Disusun enggak dari menganalisis dari awal sampai akhir, dari tingkatan yang rendah sampai tinggi enggak? Rendah sampai ya. Seperti yang kita buat RPP itu ya Bu. Dari mengetahui sampai menerapkan misalnya. Ya, Kalau RPP itu yang kita upload bagaimana Ibu? ya memang itu yang diupload, tapi kan kadang-kadang RPP yang diupload kan masih ada kesalahan. Kan uploadnya dulu baru kita jelaskan pemuatan, kan bunda-bunda tidak merevisi lagi. Yang masuk di sini yang sudah direvisi gitu. Paham ya? Karena kadang-kadang bunda mengupload itu kan belum direvisi, belum diberi penguatan. Bunda sudah upload, besoknya baru kita penguatan. Tapi kan bunda tidak mengupload ulang, kan sudah dinilai. Maka bunda yang ini yang memang sudah finishing. Oke, baik. Sama halnya dengan indikator ya, lanjut. Berarti untuk kurikulum Merdeka ini berubah formatnya Bunda ya? Enggak, maksudnya berubah enggak, disesuaikan kalau itu di CP ya. Iya, berarti KI diganti CP. Iya, CP aja Bunda, sesuaikan. Lanjut. Oke, kalau ini udah ya, harus ada sikap. Kenapa sih waktu apa UKG ya, UKI bukan apa satu yang sebelum yang bukan sebelum PP Ukom tuh kenapa sih harus ada sikap, harus ada pengetahuan? Memang di tujuan pembelajaran kalau masuk ke sini itu harus ada. Tinggal Bapak Ibu menambahkan mana ada tujuan pembelajaran yang sikap dan keterampilannya. Memang mungkin ada. Ya, Bunda. Sehingga dosen itu maunya harus ada yang sikap, harus ada pengetahuan, harus ada keterampilan. Memang kalau di UKIN harus ada gitu, harus lengkap. Oh, jadi kita masukkan keterampilan. Tinggal tambah satu saja, satu indikator. Di sikap juga satu, sikapnya duluan, pengetahuannya dari C1 sampai C berapa, langsung keterampilannya. Dan keterampilannya kan ternyata menyajikan, kan ada tuh kalau keterampilan. Kalau di kurikulum kan sudah ada. Beda kalau kurikulum 2006 ya harus diramu. Kurikulum Merdeka harus diramu. Oke, lanjut. Ada kan keterampilan, lanjut. Baik. Ini keterukuran apa? Ini apa? Saya kalau kami membaca, yang penting kami membaca ada ABC ya sudah. Misalnya peserta didik dapat, misalnya kami membaca menjelaskan, itu sudah kami anggap. Tujuan pembelajaran ABCD. Ini yang F sama yang G bedanya. Yang tadi kan ABCD. Ibu bilang ABCD berarti yang G. Yang F ini maksudnya. Iya. Maksudnya kalau yang indikator itu tinggal menjelaskan keanekaragaman, pengertian keanekaragaman. Membedakan kan itu kami sudah tahu itu indikator. Menjelaskan, menentukan gitu, menganalisis. Iya. Itu kan dia hampir sama dengan tujuan pembelajaran saja.
Ya Bunda. Bunda kalau misalkan kita lampirkan RPP kita yang sudah direvisi tidak apa-apa ya Bunda. Kita lihat dan perbaiki Iya. lagi untuk lampirkan. Iya, kalau boleh sih lihat dan perbaiki sesuai instrumen ini. Iya, maksud saya begitu Bunda. Rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek sudah ya ABCD saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian mengimplementasi HOT atau literasi 4C. Oke. Langkah-langkah kegiatan Oh, berarti RPP-nya pembelajaran. itu dia harus diberi tambahan ini ada 4. Enggak, kita sudah tahu Bunda. Enggak, tidak usah. Tidak usah Bunda, kita sudah tahu. Penilai sudah tahu. Tidak apa ya Ibu ya? Ya? Tapi diberi tambahan juga tidak apa-apa toh Ibu. Enggak, maksudnya mengimplementasi HOT itu kita sudah Bukan di RPP-nya semuanya sewaktu apa? Kalau saya ada yang apa DL ada yang stimulus, nah itu berarti memakai apa? Oh iya boleh, itu variatif Bunda, silakan. Silakan Bunda, itu variatif. Oh yang ini maksudnya Ibu yang nomor 2 yang ada TPACK begitu. Nah, kalau yang ini Bunda kalau pakai model pembelajaran berarti TPACK itu semua termuat Bunda. Nah, kalau Bunda memakai model pembelajaran berarti otomatis semua yang menyangkut TPACK itu sudah masuk. Tidak usah diganggu gugat Bunda, kegiatan inti tetap tidak usah terpengaruh dengan ini. Penguji sudah tahu, misalnya Bu Divi punya stimulan, tidak mungkin kan Bu Divi tidak menggunakan TPACK. Iya, pakai laptop tuh, pakai video itu. Ya, pakai laptop kan TPACK. Iya, betul Bunda. Ya, jadi yang ini tidak usah, pokoknya ini tidak perlu dihiraukan karena ini kami sudah bisa membaca dari kegiatan dari RPP Bapak Ibu. Lanjut. Oke, lanjut. Nanti Bapak Ibu membaca poin-poin ini dan kemudian membandingkan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Kegiatan penutup langsung. Yang ini, yang ada pada tabel. Ya, kalau sintak jangan diganggu ya, langsung penutup. Ya. Yang ini kita sudah bisa tahu. Bunda terus RPP itu dikerjakan itu berapa RPP Bunda kira-kira? Satu. Ini harus Ibu yang belajar ini berbasis hasil penelitian. Apa sih? Ini yang E. Ya, maksudnya begini. Guru menggunakan sumber belajar yang sudah umum digunakan tidak dimanfaatkan. Guru menggunakan belajar yang bervariasi tetapi tidak dimanfaatkan. Guru menggunakan sumber belajar inovatif yang sudah dimanfaatkan hasil penelitian terkini. Guru menggunakan sumber belajar inovatif. Ini sumber belajar Bunda. Sumber belajar. Sumber pustaka atau Ibu? Misalnya nih, Iya, maksudnya gitu ya, sumber belajar yang terkini gitu. Video, gambar gitu. Iya, yang terkini. Kan sudah ada di RPP, pasti dicantumkan. Kalau tahunnya 2000 berapa? Iya. Jangan pakai buku paket KTP aja. Iya. Maksudnya di sumber belajar itu ditulis yang terkini gitu. Oh, berarti kalau yang pakai bilang kan? Iya. Dah pakai buku paket, tapi kan pasti buku paket itu ada tahunnya. Gitu ya. Jangan tahunnya 99 ya Bunda, jangan tahunnya 98, 95 kalau 2000 ke atas nggak apa-apa Bunda. Iya. Yang terbaru. F. Ya, langsung penutupnya Bunda. Berarti terkait modul ini atau RPP ini kita pakai yang pernah kita buat di siklus-siklus itu Bunda ya? Iya, itu lebih baik, itu lebih bagus. Di upload saja Bunda, enggak ada masalah kalau RPP. Saya yakin semua
penguji pasti menginginkan Bapak Ibu lulus. Kalau di RPP yang penting sesuai aturan lah. Yang kurang-kurang sedikit itu biasa kami memahami saja. Iya, baik. Semangat teman-teman. Posisinya pasti ada di 8, 9, 10. Mantap, Ini kerja banyak ini. mantap. Eh, Semangat UP Iya, kami teman-teman. penguji juga kerja banyak Bu Arni, karena kami menilai satu persatu. Iya, iya Bunda. Makanya maksudnya mulai cicil-cicil sudah dari sekarang. Iya, silakan. Lanjut Bu Dimpi. Yang mana Ibu? Penutup. Skor ke bawah lagi masih ada kan? Penilaian saja Ibu. Tidak ada penutup ini. Ya. Oke, baik. Yang penilaian nanti diceknya ya. Ada instrumen enggak? Instrumen keterampilan pengetahuan, keterampilan sikap. Kalau kita kemarin kan hanya pengetahuan dengan sikap ya, keterampilan tidak kan? Iya. Oh ya Bunda, mengenai penilaian ini apa kita harus isi nama murid dengan nilainya Bunda? Atau tidak? Enggak. Tidak, ini kan rencana Ini Ibu. RPP, Bunda. Ibu, ini kan RPP. Nilaiin. Oh, yang ini RPP semua ya. Oh, iya, iya, iya. Oh iya. Siap. Ibu membuat RPP seperti Pak Firman membuat modul. Siap. Yang tidak paham kan ditanyakan semua. Bu, Oke, baik. Lanjut. Bu Dimbi pindah ke video. Oh ya, video Ukin. Di sini ada pertanyaan, kalau tidak ada kita pindah di video. Ada Bu, ada Bu. Ada Pak Firman. Ada Bu. Bagaimana Pak Heru? terkait nomor 1 ini Bu, kita flashback lagi ke awal Bu. Terkait nomor 1, misalkan kita ambil PTK Bu ya, penelitian tindakan kelas gitu. Dapat boleh nggak kita mengambil penelitian itu di SD Bu? Soalnya kita kan di SD Bu. Boleh. Apa? Sudah Bunda Apa bilang. sih? Portofolio Penelitian Ibu. untuk penelitiannya Oh, portofolio. boleh, Pak, boleh. Boleh. Pokoknya apa saja boleh. Yang Berarti penting nggak taruh di harus tempat yang telah disediakan. khawatir naruh di SMP sama SMA ya kayak UKOM kemarin. Kan 3 tahun terakhir Pak Heru. Yang apa ini? Apa yang tidak harus? Portofolio yang mana dulu? Untuk PTK-nya Bu, bisa PTK. nggak kita ngambil di SD maksud saya Bu? Oh, boleh, Pak, boleh. Nanti kan ada nilainya. Kalau Berarti nggak memang harus. tidak selaras kan pasti ada. Artinya begini Pak Heru, taruh aja Pak, tetap sistem membaca ada nilainya kok. Daripada Taruh tidak ada banyak-banyak Pak sekali. Heru. Oh, siap. Bunda best practice dengan apa namanya Ya, hasil penelitian beda nilainya ya? Sama. sama sih Bun, sama. Yang beda itu tempat publikasinya Bunda. Oh, saya. Apakah dia nasional, sekolah, nasional, provinsi, ya itu yang beda. Tapi kalau bentuknya sama. Sekalipun dia penelitian karya ilmiah wah, tapi dia dipublikasi di sekolah nilainya 0,5 sama dengan best practice. Saya. Nanti kita Yang pakai membedakan best tempat aja. publikasi ya. Saya. Siap. Lanjut Bunda. Terima kasih Bunda. Oke. Saya Bu. Saya sekali Bu. Oh ya. Pak Firman. Siap Bu, terima kasih Bu. Terkait tadi mengacu pada menyambung lagi di pertanyaannya Bu Arni tadi terkait dengan modulnya kita ataupun RPP ya. Apakah kita ini melaksanakannya sebagai untuk 1 kali pertemuan atau berapa pertemuannya untuk RPP-nya ini Bu ataupun modul? Kalau kita lihat sih kami biasa menilai ya 1 kali aja lah begitu kalau kami menilai. Yang Oh, RPP ya. yang Bapak Terima kasih, Ibu Bunda. buat ya sudah gitu. Jadi kalau misalnya Bunda mau taruh RPP mau upload 2 nggak
apa, nanti dikonfirmasi sama Bu Dina. Tapi yang FPP yang Bapak Ibu buat yang itulah yang menjadi ukuran kami. Ya, terima kasih Bunda. Siap. Ya, baik, kita lanjut di pelaksanaan pembelajaran ya. Ya, jadi nanti ini dapat kunci begini. Bapak Ibu menonton video, kemudian print instrumen ini. Gitu. Terus lihat apakah sudah sesuaikah instrumen ini dengan videonya Bapak Ibu. Kalau belum, maka Bapak Ibu perbaiki. Bu Firman diam, Bu Firman. Paham ya? Ulangi Bu. Kalau perlu bagaimana diulang? Bapak Ibu print ini ya instrumen penilaian. Oh ya, print untuk Lalu nontonlah Bapak Ibu punya video. Gitu. sesuai Lalu dengan checklist. Ya, checklist di pun mana gitu. Kalau misalnya berada di level 7, 8, 9, 10, oke, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia berada di poin 3, 4, 5, wah hati-hati gitu. Terbaiki. Oke, iya Bunda siap. Itu kuncinya saja. Kalau saya menerangkan sejelas-jelasnya kan videonya sudah ada. Iya. Jadi kita ikut jalur videonya sih, Bu. Kalau dibuat Iya. lagi bisa. Boleh Bunda mengupload yang bagus nggak apa-apa, yang lebih bagus. Bisa dipakai video yang siklus 1 atau 2, Bu. Sembarang saja, Pak. Menyesuaikan. Sekarang saja, Pak. Tapi Menyesuaikan saja, namanya Pak. Bapak melihat instrumen dengan video. Kira-kira posisi Bapak dapat nilai berapa nih? Kalau posisi Bapak dapat nilai 5, perbaiki Pak. Gitu. Tapi kalau posisi enggak, ini bisa dapat nilai 8 atau 9. Enggak usah perbaiki. Berarti enggak apa-apa gunakan Misalnya video di video itu ada enggak guru mengkondisikan peserta didik. Kan Bapak membagi kelompok, kan ada kan? Iya, atau Bapak menanyakan kabar gitu. Itu juga mengkondisikan. Paham. Oke, Bapak Ibu. Paham, Bu. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Lanjut. Yang untuk PPL, untuk video dan instrumen. Mungkin Bu Dimbi. Pas ya? Pas Bunda. Oke, kalau pas berarti sudah selesai ya. Oh, tidak dibahas satu-satu. Bu. Oh, ini langsung. Oh, iya. Enggak, ini kan sama aja. Misalnya di video nih, kalau saya bahas satu-satu. Ibu melakukan motivasi enggak? Ada. Ibu melakukan persepsi ya? Ada. Juga saya cek di 9, 10, 9, 10 gitu. Ibu menyampaikan garis besar materi pembelajaran enggak? Ada, 10. Ada. Nah, itu kan seperti itu kalau kita emosi dan nonton video. Lanjut. Ibu menyampaikan kegiatan pembelajaran enggak? Kalau tidak, 0, paling tinggi 1, paling rendah 1. Oke, lanjut. Bu Dimpi, di bawah saya tanya, Bapak Ibu membaca. Bu Dimpi, lanjut di bawah. Lanjut. Guru menyampaikan nggak sudah itu tadi. Lanjut Bunda. Nomor 15. Mana di saya belum terlihat dari nomor 6 saya punya. Oh, sudah sampai 15 Bunda. Pelet. Saya punya baru 6. Berarti sinyal. Minta ganti, minta ganti. Baca Bu Dimpi, baca. Bu Dimpi baca. Yang nomor berapa Ibu? Dari yang ke-7 Yang karena nomor, ini nomor Bunda. 7 dulu, 7. Ya, 7. Saya punya tidak kelihatan. 7. Guru mengecek atau memeriksa kemampuan awal siswa. Mengecek Pertanyaan pemantik. Ibu. Dengan Mengecek pertanyaan nggak? sangat apa namanya? Ya, waktu itu di kegiatan pendahuluan ada bertanya enggak? Pemantik kan Bunda? Pertanyaan Ada. pemantik. Iya. Atau motivasi ya? Iya. Iya. Iya Bunda.
Pokoknya kalau ada pertanyaan, is okay. Lanjut. Kegiatan inti. Guru menunjukkan pemahaman materi secara Kegiatan benar. inti. Secara Menunjukkan enggak? Bagaimana Ibu? ya, itu yang penyampaian garis besar materi. Masih memberikan materi dengan benar dan berbagai sudut Udah, pandang. kegiatan inti. Ibu Ah, memberikan itu sumber tadi belajar ada enggak kepada ke siswa? Oh iya, orientasi pasti. negatif. Oh, Ada kan? tidak Ada Ibu. Bunda. Ya, kita memberikan materi dengan Ya. baik. Maksudnya saya tidak memberikan materi, cuma langsung ke LKPD saja Ibu. Iya Bunda, tapi waktu menyelesaikan kan Ibu mengintari siswa dari satu kelompok ke kelompok yang lain, menjelaskan dan sebagainya. Oh iya, iya. Oh, iya, kan ada. Saya akan mencari sudah bilang. Apalagi kalau saya dengar suaranya menjelaskan, taruh 10. Tapi kalau saya cuma lihat gerakan tanpa ada suara, Oh, tajam. dipercepat. Oh, itu berarti posisinya kurang nih. 6, Berarti 6. dua nanti. Berarti dua nanti Bu Dimbi. Pasti waduh dibilang nih Bu. Oke, Lanjut. 9. Guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Ini apa ya? Iya, artinya saya melihat performance Ibu menjelaskan materi ini memang menjelaskan dengan baik atau tidak. 10 Bu Dimbi. 10 Bu Dimbi. Guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran. Harus senyum ya, Ipi. Setiap siswa bertanya apakah diladeni atau tidak. Oh, 10 Bu Dimbi. Dengan suara yang baik atau tidak. Di video kan terdengar nih, oh Bu Arni ini marah. Oh berarti tidak baik. 1. Oh, Kak Bu Arni. Memang Oh Bu Arni sopan. Memang Bu Arni suka marah-marah Bu. Lanjut Bu. 10 Bu Dim. 11. Guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan. Ya, berurutan dah. Misalnya pertama apa, kedua apa, jangan bolak-balik. Nah, Pak Fari tuh ingat. Pak Fari sampai bolak-balik posisi Dari ada pendahuluan bawah. sampai penutup sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP ya Bunda. Bukan, materinya. Misalnya Oh, materi. yang pertama Oh, iya. pengertian, kedua Oh, gitu. iya. Jangan pengertian dan bawah jelaskan dari atas gitu. Oh, iya. Pengertian, pembagian sampai selesai. Jangan menjelaskan bawah baru terakhir anak-anak pengertian dari itu celaka itu. Nah, ini perlu ingat Pak Farid perlu ingat ini. Berikut. 12. Guru menyajikan materi pembelajaran secara terpadu. Iya, terpadu artinya berseragam antara fakta dan kenyataan gitu. Konsep dengan kenyataan. Wah, ini yang ada harus ulang nih ya Bu. Ya, Ulang lagi supaya buat lebih keren. Tambahan ke apa Ibu ya? Ya, siap. Tambahan boleh. Terus 13. Guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. nah tuh apalagi. Ada ndak? Ada itu. Tapi terpotong mungkin ya Ibu ya. Kalau ada video ada toh, kesepennya sedikit supaya coba tanya Bu Dina ya. Kalau video yang diupload di sini 90 menit atau yang 30 menit. Lanjut. 14. Guru menyajikan pembelajaran yang memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi TPACK dan Oke, itu pasti. Pasti. Oh, itu pasti semua dapat 10 sudah. 10 dapat 10. Lanjut. 15. Guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak model atau Mantap. 10. Ada yang lupa bikin ulang. Ya, betul. Ada itu. 16. Guru melakukan assessment for learning dan atau assessment as learning. Ini nih yang kadang sering lupa juga asesmen di akhir. Berarti harus ada pretest. Ganti ulang, bikin ulang. Ya Bunda harus bikin ulang. Kegiatan YouTube. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Ya pasti refleksi.
Ya. Pak Firman itu videonya enggak ada tulisan, harus ditaruh ditulis. Supaya saya tahu ini kegiatan penuh kesimpulan. Terus melihat ada video yang sudah jalan baru hurufnya muncul. Antara huruf yang ditulis dengan kegiatan tidak seimbang. Ini kegiatan sudah lewat baru dia tulisannya muncul. Siap. Oke, lanjut. Guru melakukan evaluasi hasil belajar. Ini bagaimana? Itu Melakukan kan ada soal. Evaluasi hasil belajar. Iya. Atau formatif lah Bu Dimbi. Bukan maksudnya hasilnya ya Ibu ya? Iya, hasil belajar kan ulangan, Bunda. hasilnya kan yang setelah ulangan, oh ya. Kan setelah belajar ulangan. Ya. Evaluasi hasil belajar artinya evaluasi terhadap Ibu punya kegiatan itu diukur dengan soal 5 nomor itu hasil belajar. Oke. Lanjut. Guru melakukan refleksi proses pembelajaran bersama siswa. Refleksi proses pembelajaran bersama siswa dilakukan jika pembelajaran Itu diabaikan saja, Bunda. Oke. Itu diabaikan. Pokoknya yang penting melakukan refleksi proses pembelajaran. Apa 20 guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Oke. Yang kedua, kepribadian. Nah, ini. Nah, ini penting sekali nih. Ini harus jadi baik. Ini harus baik-baik. Dia tidak suram mukanya Bu. Diam. Saya tidak mengerti apa kepribadian. Yang pertama, Guru menampilkan wajah yang ceria. Ih, ceria. ya, jangan marah-marah masuk kelas. Pak Firman suka marah-marah. Ibu Arni, senyum coba, senyum manis. Itu kita sudah lelah di jam terakhir, Ibu. Silakan. Rekod. 2, guru memberikan perhatian pada siswa. Oh, sudah. Oke. 3, guru menampilkan keserasian berbusana. Ale. Oh, ini pasti. Jelek kita punya pakaian. Lu cuman Bye-bye Pak Firman, ngajarnya nggak pakai baju kos ya. Pak Heru. Pak Heru, ini apa video yang mana tuh? video siklus 1, Pak Heru. Iya. Pak Heru jangan buat itu video Pak Heru. Hati-hati Pak Heru kalau video kelas 2 siklus 2 baca kau sering cilaka Pak Heru bisa 2 nilainya. Buat orang Pak Heru. Enggak, siklus 2 aja pakai batik Heru. Pakai batik Bu. Ya, baju Lanjut. Yang penting Guru menginspirasi dan memotivasi peserta didik. motivasi. Ayo selesaikan anak-anak. Oke, lanjut. Inspirasi yang seperti apa ya Ibu ya? Kan Bunda kan pasti menjadi inspirasi peserta didik itu maksudnya perhatiannya. Kan kita yang lihat Bunda di video. Iya. Menilai atau melihat? Melihat Bunda ini guru yang memotivasi, inspirasi. bagian B. Itu penilai, objektivitas penilai sebenarnya ini sih. Oke, selanjutnya berwibawa. Guru bertutur kata yang santun dan artikulatif. Aduh Ibu, ada bahasa daerah yang terucap, tidak apa-apa ya Ibu ya? Ya, posisinya kan berarti 9, 8. Tetapi bisa kita omong, kita terakhir Bu. Pakai ini apa logat bahasa kita tidak apa-apa ya Bunda, bukan yang bahasa Bahwa tidak apa-apa, tapi maksudnya artikulasinya jelas. Oh ya. Oke. Guru berperilaku yang disegani. Ya, Guru berpenampilan diri yang tenang. ya. Guru berperilaku yang adil dan objektif. Oke.
tegas. Pokoknya merasalah, kan kita itu maksudnya sudah paham ya, sudah mengetahui Bapak Ibu selama kita bertemu. Jadi biasanya kalau yang bagian ini objektivitas penguji sih, oh Bu Dibi begini, Bu Hilda begini, Pak Firman begini. Oh, bahaya ini. Tapi kan Ibu Sofina tidak menilai kita waktu Iya, tidak menilai, saya menilai orang lain. Kita tidak bertemu dalam Ya kan sana. misalnya kalau Bunda yang menilai kan pasti Bunda masih kasihan gitu. Tidak, saya Objektif. orang lain yang menilai. Tapi setidak-tidaknya dari penampilan kita pada saat mengaji, mereka sudah tahu orang kita orang seperti apa. guru Oke, memberi lanjut. tanggapan kepada siswa. Guru menampilkan rasa percaya diri. Guru berbicara dengan tegas. Penuh panggilan jiwa. Guru berpenampilan sigap. Ya. Sigap itu artinya jangan sampai lampu mati muka susu. Itu yang bahaya. Lampu mati muka susuak. Waduh. Suram semuanya. Muka suram. Bapak Arit. Kalau Ibu Dibi walaupun mati lampu Bu tetap kelihatan auranya nanti Bu. 13. Guru menampilkan ekspresi antusias. Salah kopi. Ini ada ini ekspresi menampilkan apa? Yang bergairah dan cekatan itu maksudnya. Enggak ada. Pokoknya begini. Ada Antusias. nih kalau Bapak Ibu yang di bagian ini itu kita melihat penampilan, melihat gerak-gerik, postur tubuh, bahasa, language, body, muka itu pada saat Bapak Ibu mengajar baru kita bisa menilai ini. Jadi kita nonton full dulu pertama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Putar kedua nonton Bapak Ibu punya ekspresi dalam mengajar. Oh ya. Baru kita bisa gitu. Berarti kalau model gemoy saya sama Ibu Dindi bisa. Tengok Jadi loh. kita nonton lagi nanti kalau mau isi lagi nonton lagi bukan di bagian mana tadi ya Bu Dinti ini tadi bagaimana saya lihat tadi agak gini coba saya ulang lagi gitu. Aduh. Itu ada marah-marahnya juga itu. Lalu guru tulus ikhlas memberikan bantuan pada siswa. Samapta itu apa Ibu? Oke, pastilah. Karena ikhlas mengajar. Samapta itu apa Ibu ya? Samapta. Iya ya apa ya? Salam, maaf. Bugar. Ya Allah. Google. Guru berpenampilan muda. Guru berpenampilan yang ramah. Ya. Guru suka menolong Pokoknya siswa. bukan ramah, berempati, suka menolong. Oh, santun, ramah, mungkin begitu ya. Siap siaga Oh, iya. pokoknya siap siaga Sama tuh sama santun. Santun. Empati itu yang bagaimana? Oh. Tuh, baca di kolomnya. Menunjukkan rasa belas kasihan kepada kasihan siswa. begitu. Oh, kayak Bu Dimbi marahin siswa kemarin tuh Bu di videonya tuh udah berempati. Tidak boleh. Nomor 2 Bu. Nomor 2 dia tuh Bu. Yakin? Tanya Bu Dimbi sama Wilda. Saya ini marah-marah memang dengan siswa ini Bu. Ayah, Biasa. Kalau orang Kayak mau ketawa. biasa. giliran ketawa ada yang lucu soalnya saya ketawa, saya potong. Oh ya Bu Dimi kalau mau marah tahan-tahan selesai buat video itu baru marah saja. Tadi permasalahannya saya di video maksudnya penulisannya dalam artinya tadi apa Bu? Ada telat katanya tadi. Iya, misalnya, misalnya orientasi siswa pada masalah. Nih.
itu sudah pindah ke bagian berikut, masih tetap orientasi siswa pada masalah. Mungkin salah edit. Banyak masalah itu, Bu. Kalau misalnya nih orientasi siswa pada masalah, pindah ke apa nih pengolahan kelas, pembagian tugas kelompok, masih stimulan, masih orientasi siswa pada masalah. Padahal kegiatan di video sudah membagi kelompok. Ya, mungkin dengan Mungkin Pak Firman edit, bukan yang edit, tidak edit sendiri ya? Tidak itu. Nah, ya kalau jujur ya tidak. Jujur ya, jangan terpaksa Pak Fir. Nah kan apa dibilang ibu Prof itu guru itu harus jujur, berkepribadian baik. Ya, betul. Siap. Jangan Oke, lupa selesai ya. Ya, Ya, Bunda. Ibu. Bunda. Terima kasih, Bu. Baik, bolehkah saya meminta pamit? Oh, boleh Ibu. Selamat. Terima kasih, Bu. Ibu, Bunda. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.